Halo semuanya, kali ini saya akan buat video tentang kampanye anti korupsi sebagai bentuk tanggung jawab saya menyelesaikan tugas kampus saya. Dan sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Abi Yahya, saya seorang mahasiswa sastra Inggris dan background saya adalah pebisnis atau bisa dibilang media marketer. Jadi saya akan mencoba bahas tentang korupsi ini semampu saya. Jadi langsung aja ke videonya. Kalian tahu nggak sih kalau setiap detik ada kemungkinan uang pajak kita bocor karena korupsi. Dalam 1 tahun, kerugian negara akibat korupsi itu bisa jadi setara dengan ribuan sekolah yang dibangun di seluruh negara kita dan ribuan rumah sakit yang bisa kita bangun untuk melengkapi fasilitas yang mungkin sedikit sulit untuk dijangkau di daerah-daerah tertentu. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita diam? Saya bakal bahas mulai dari apa itu korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan wewenang, kekuasaan untuk keuntungan pribadi, baik berupa uang maupun fasilitas. Ini bukan sekedar melanggar hukum, tapi pencurian masa depan para rakyat. Ketika korupsi terjadi, kita nggak cuma kehilangan uang, tapi kita juga kehilangan kepercayaan, harapan, bahkan kesempatan. Kalau itu definisinya, siapa aja sih yang kena? Siapa aja yang terdampak akibat korupsi? Korupsi ini menyasar semua orang. Warga biasa yang membayar pajak tapi tidak mendapatkan pelayanan, pelaku usaha yang kalah karena adanya permainan di belakang layar, dan generasi muda yang mewarisi hutang dan juga proyek-proyek yang tidak rampung-rampung. Lalu kapan dan di mana korupsi itu bisa menyerang kita? Korupsi itu nggak kenal sama yang namanya waktu dan tempat. Korupsi bisa terjadi kapanpun, di mana saja. Korupsi bisa aja terjadi waktu ada proyek perluasan jalan, pembangunan infrastruktur, pengadaan fasilitas, atau bahkan waktu ada dana darurat yang muncul. Contohnya, kasus tata kelola minyak mentah Pertamina di tahun 2018 sampai 2023 yang merugikan negara hingga 193,7 triliun. Malah katanya ada yang sampai 271 triliun. Angka itu setara dengan membangun 3.000 sekolah, 500 rumah sakit, dan memberi beasiswa untuk 5 juta anak. Modusnya ya untuk memperkaya diri. Apalagi? Coba kalau dipikir-pikir lagi, gimana sih bentuknya korupsi itu? Bentuknya beragam. Ada kasus suap atau markup harga, pengadaan fiktif, hingga kredit bodong. Misalnya kayak kredit fiktif di LPEI yang menggerogoti 11,7 triliun uang yang seharusnya membantu ekspor, justru malah lenyap ke kantong pribadi. Korupsi selalu saja menyamarkan diri sebagai biaya wajar atau jalur cepat. Padahal itu racun yang mengalir pelan dalam sistem, tapi sungguh merugikan dan merusak. Jadi gimana sih dampaknya yang biasa kita rasain gitu? Let's say saat dana publik bocor, dampaknya bakal langsung kerasa. Kayak puskesmas ada, tapi pelayanannya setengah-setengah, bahkan gak ada obatnya. Jalan rusak bertahun-tahun dan gak dibetul-betulin, sekolah yang kekurangan buku dan guru karena dana bosnya gak cair-cair. Bayangin aja, kasus pengadaan laptop Kemendikbudristek senilai 9,9 triliun di banyak daerah. Laptopnya ada, tapi internetnya gak ada. Uangnya habis, manfaatnya gak kerasa. Korupsi menciptakan frustasi sosial, membuat rakyat kehilangan optimis, dan membiarkan kemiskinan terus bertahan. Kalau udah tahu dampaknya, pertanyaannya, apa sih yang bisa kita lakukan? Mungkin solusi dari gue simple sih, simple banget. Mulai dari diri sendiri, kayak menolak suap-suapan kecil kayak uang rokok atau uang jalan. Dukung terus transparansi dan laporkan jika ada indikasi penyalahgunaan wewenang. Dorong dan kuatkan lembaga pengawas dan penegak hukum, meskipun agak ragu sih. Edukasi generasi muda bahwa integritas adalah modal terbesar suatu bangsa.
Jangan tunggu untuk menjadi pejabat untuk melawan korupsi. Perubahan besar bisa dimulai dari keberanian kecil dari kita untuk berkata tidak pada pelanggaran. Korupsi membunuh masa depan kita secara perlahan. Tapi kalau kita bersatu, gotong royong, menolak dan melawan di setiap kesempatan, kita bisa membuatnya mati lebih cepat. Mari kita buktikan bahwa integritas bukan sekedar kata, tapi cara hidup bangsa ini. Sebelum videonya selesai, gue bakal cerita satu pengalaman gue yang ada kaitannya dengan korupsi dan koruptor ya, bisa dibilang. Jadi tahun lalu, perusahaan gue hampir dapat kucuran dana dari investor asing. Kenapa gue bilang hampir? Karena proyeknya gagal. Dan dari kegagalan itu, gue banyak berkaca dalam diri gue dan perusahaan gue. Tapi ada satu hal yang menurut gue ini lumayan lucu. Calon investor gue waktu itu bilang, yang artinya dalam bahasa Indonesia kayak gini: saya melihat potensi dalam perusahaan Anda, tapi karena Indonesia sedang dalam krisis, yang dimana waktu itu baru kebongkar kasus korupsi di Pertamina senilai 271 triliun or something gitu, meledak. Jadi tingkat kepercayaan investor asing ini turun drastis, jauh, sama sekali nggak percaya sama orang-orang di bangsa kita. Jadi itu yang bikin gue lumayan pede ngebahas tema ini, kampanye anti korupsi. Segitu aja. Thank you dan selamat melawan korupsi.